Culturally, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Mas Irfan, 11 kali 11? 121, wih masih 4 jagoan. kali 4? 16. Ibu kota Indonesia? Masih Jakarta kan ya? Apa IKN? Apa kabar Mas Irfan? Alhamdulillah baik saya. Udah lama ya gak ketemu ya? Iya. Kayak 2 kali 2 tahun berapa lalu. yuk? 2 kali 2 berapa? 4. Oh, Alhamdulillah masih normal. Masih bisa kalau matematika dasar. Kalau log gitu gue bingung. Masin kos ya? Wah, harus buka buku lagi. Enggak lagi. Udah berapa belas tahun yang lalu ya? Kira-kira aja. Sekian purnama. Kira-kira ketahuan umurnya. Thank you loh udah mau main kesini. Sama-sama saya, sama-sama. Terus ya ini kan isu tentang bapak-bapak ya gitu. Terus Mas Irfan tuh banyak banget kontennya juga berkaitan dengan bapak-bapak kan. Mengencourage lah untuk bapak-bapak tuh lebih terlibat dalam pengasuhan gitu. Pertanyaan apa yang paling sering disampaikan oleh bapak-bapak? Yang pertama adalah gimana caranya nanganin istri. Nanganin istri? Ya, gitu. Itu kayak permasalahan bapak pertama. Yang kedua, gimana cara anak perempuan. Itu paling banyak. Baru, mereka clueless gitu. Iya. Kayaknya emang gak ada kursusnya ya. Kursus nanganin istri. Atau kursus nanganin Mas Irfan lah buka kursus sih. Kayaknya bisa cuan tuh. Tapi itu paling sering ditanyakan. Terus kemudian yang menarik kalau sekarang ya, kalau kita lagi ada seminar atau ada konseling gitu ya, laki-laki itu sudah mulai tidak merasa terancam atau ketika datang ke psikolog atau datang ke seminar parenting ya. Itu tren yang bagus menurut saya gitu. Jadi para ayah sudah merasakan bahwa mereka butuh upgrade ilmu menjadi ayah. Udah banyak berarti. Udah banyak. Coba misalnya dari 10 audiens atau peserta, bapak-bapaknya udah ada berapa sekarang? Tergantung berapa yang maksa ya. Itu tetap harus dicambuk. tetap harus diangkut sama istrinya. Tapi memang kalau saya lihat mereka kan hanya nggak biasa aja sih. Setelah mereka datang ke konseling itu mereka tanyanya dengan serius ya. Jadi saya lihat sekarang itu tren para ayah dan laki-laki itu untuk mengupgrade diri. Karena mereka jadi sadar ya. Saya nggak mau jadi ayah yang nggak baik buat anak saya. Saya nggak mau jadi suami yang tidak appropriate buat istri saya gitu. Dan itu tren saya bagus ya. Gitu. Dan saya lihat itu biasa usia berapa sih bapak-bapaknya? Sekarang di 30-an awal paling banyak ya. 30-an awal sama menjelang 30. Berarti Gen Z udah masuknya. Gen Z dan mungkin sedikit milenial ya. Saya tidak heran kalau itu Gen Z. Oh iya benar. Yang baby boomer mungkin gak ya? Ya karena kan mereka aja ketika mau ngelamar orang bikin proposal ya, serius presentasi banget, kan. Iya, serius banget. Ya emang jauh lebih terbuka ya. Iya. Terbuka terus mereka juga diskusinya lebih ini. Tapi kalau misalnya yang di usia 40-an biasanya problematikanya agak berbeda ya. Tentang pengasuhan anak remaja, terus gimana mereka kembali menyalakan spark dalam pernikahannya. Gimana kalau misalnya ada orang ketiga, itu udah mulai lebih kompleks lah. Banyak nggak orang ketiga? Sebenarnya 3, 4, 5, 6. Saya suka jawabannya. Karena kalau isu perselingkuhan tuh kan bukan cuman satu orang tambahan kan. Biasanya betul. Udah ada beberapa kali percobaan. Sampai akhirnya ketemu yang ini nih gitu. Iya biasanya begitu. Nah kalau saya sih melihat emang harus ada, kan saya mendefinisikan keluarga itu tim kehidupan ya. Jadi satu keluarga itu tim kehidupan di mana ada anggota timnya. Nah anggota tim itu kan harus saling ngomong ya. Dan ketika obrolan itu jadi tidak nyambung, tidak nyaman, tidak aman, maka akan ada sambungan yang lain. Nah sambungan lain itu yang berbahaya sebenarnya kan. Dan kalau mau nyambung yang legal ya, jangan nyambung yang nggak legal. Udah ada undang-undangnya tuh. Iya undang-undangnya tuh. Jadinya kalau mau nyambunglah legal, jangan bikin sambungan bawah tanah, sambungan ilegal. Itu cukup pipa dan kabel kayaknya. Kabel. Lubang tikus. Lubang tikus dan bahaya itu. Oke, karena kan kalau misalkan keluarga nih semakin dia beresiko tinggi,
hubungan dalam pernikahannya, let's say misalnya sering berantem gitu suami istri, berarti kan anaknya semakin tidak terawat dengan baik ya. Iya pasti energinya habis kan. Ya, jadi dysfunctional family gitu Iya, kan. betul. Nah, apakah ini juga akan meningkatkan resiko anak terkena child grooming di usia dini? Oh iyalah, karena saya kebetulan kan lagi rame ya. Hmm. Saya ingat mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya membaca seorang biodata seorang penjahat ya. Jadi dia memang spesialis grooming. Oh, Jadi dia ada ya? ada di Amerika tapi bukan di sini. Saya nggak tahu saya. Tapi di Amerika Cari tahu dong. bahaya itu. Nah ya, saya baca autobiografinya dan baca forensiknya gitu di media. Terus saya lihat ternyata dia memprofil korban-korbannya. Jadi dia hanya akan mendekati dengan profil seperti ini. Profilnya kayak gimana? Yang pertama dia memastikan bahwa anak ini kalau punya masalah tidak akan cerita sama orang tuanya. Jadi mereka sudah mau observasi gitu, mengamati. Ini orang ini ya, mengamati bahwa kalau saya mau meng-grooming atau mau mendekati korban, itu saya punya profil. Gimana cara dia memetakan profilnya kalau dia belum kenal? Jadi kayaknya dia sudah trial and error ya. Saya nggak diceritakan itunya, tapi yang diceritakan adalah bagaimana dia melakukan profiling pada korban-korbannya. Oke. Biasanya anaknya punya ayah atau ibu yang tidak bersamanya terus gitu ya. Kedua, mereka tidak dekat dengan orang tuanya, atau tidak sering cerita ya. Kemudian mereka punya waktu-waktu sendiri. Jangan baru dia masuk gitu. Karena korbannya waktu itu sampai puluhan ya. Banyak juga. Banyak ya. Makanya kan dibikin profilnya kan sama penyidiknya waktu itu ya. Dan kira-kira dia investasi berapa lama tuh? Investasi waktu sampai akhirnya dia bisa melakukan aksi groomingnya? Kalau di situ nggak disebutkan jelas ya, tapi kalau lihat rentang kejahatannya kan cukup panjang gitu ya, berapa tahun, berapa puluh tahun ya. Kalau kita bikin rata-rata mungkin 3-6 bulan kali ya. Pendek ya? Pendek. Makanya ahli ya? Makanya jadi ahli, karena dia sudah memprofil ya. Jadi kalau menurut saya, ya orang berbuat kejahatan dan melakukan profiling dengan baik, kenapa kita melakukan kebaikan tidak melakukan profiling dengan baik gitu. Maksudnya kita kan ingin menjadi ayah dan suami yang baik, maka kita harus memprofil istri kita, memprofil anak kita, memprofil diri kita sendiri, sehingga kita bisa tahu bagaimana sih caranya kita masuk ke istri kita masuk ke anak kita. Karena kan pernikahan baru honeymoon itu beda sama pernikahan 5 tahun. Apalagi 15 tahun 15 ya? tahun beda, beda lagi. Dulu naik motor bareng itu beda dengan naik mobil bareng. Sekarang naik mobilnya mereknya harus tertentu. Tentu, itu beda sendiri tuh. Yeah. Terus jalan-jalannya dulu cuman ke mie ayam bakso depan rumah gitu. Sekarang mie ayam yang jauh banget. Mie ayam di Jepang. Jepang gitu, itu kan beda ya. Dan tantangan juga pasti beda. Sehingga kalau misalnya kita nggak melakukan adjusting, nanti sambungannya jadi nggak nyambung. Nah, nggak nyambung itu kan modal awal untuk bertengkar. Dan rata-rata kalau data statistiknya tentang perceraian itu kan bukan di ekonomi ya. Ekonomi bisa di hilirnya. Di hulunya itu biasanya perselisihan. Perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat yang meruncing dan kemudian tidak diselesaikan, lalu berulang berkali-kali sehingga tersakitnya panjang, terdiam, lalu nanti ada stimulus dari luar. Nah, stimulus dari luar paling dahsyat mah ekonomi. Misalnya bisnis bangkrut, Ya. PHK, atau sakit, ya gitu-gitulah. Tapi itu kan kalau kondisinya keluarga disfungsional. Iya. Kalau yang kondisinya sebenarnya fungsional, sebenarnya keluarga itu baik-baik aja gitu. Tapi juga rentan anaknya terkena grooming dan orang tuanya kan kayaknya dia baik-baik aja kok tiba-tiba orang tuanya nemu fotonya dia ada di internet ya atau ya dengan pose-pose yang beredar gitu kan. Itu gimana? Kalau saya melihat gini, kan kejadian itu akumulasi ya. Jadi baik-baik saja, tapi kayak gini, sungai yang tenang belum tentu nggak ada buaya di bawahnya kan. Atau sungai yang, kalau bahasanya itu sungai yang tenang justru lebih hati-hati karena kedalamannya kita nggak bisa lihat. Nah, indikator menurut saya keluarga yang sehat, sudah berapa lama kita nggak bercanda sama anak? Oke, nggak bercanda. Nggak bercanda. Itu kan indikator jadi serius banget gitu. Jadi menurut saya kalau keluarga nggak bisa bercanda atau lama nggak bercanda itu ada sesuatu. Karena bercanda itu indikator bahwa keluarga itu aman. Kan ngejek, bercanda, gitu itu indikator ya. Kalau kita misalnya, saya suka nanya ke teman-teman yang mau lagi seminar lagi ini, kapan kamu
ketawa bareng pasanganmu dan kapan kamu ketawa bareng sama anakmu. Karena itu kata pertama, kalau dia bisa ketawanya bilang tadi baru dia ngobrol bercanda, itu oke. Biasanya kalau lagi bercanda itu, kalaupun anaknya ada sesuatu, misalnya dia dideketin segala macam, akan cerita. Karena rasa amannya muncul kan, akan muncul. Jadi early warningnya sudah muncul. Yang kedua, kapan Anda spending waktu dengan mereka makan. Saya sih seneng makan karena makan tuh momen dimana kita bisa menciptakan rasa aman. Jadi walaupun dari luar baik-baik saja, ada beberapa indikator yang kita harus jaga terus. Karena kan timnya harus jaga terus kan. Nah, saya biasanya ngecek itu penjagaan itu dengan saya bisa nggak ketawa bareng anak-anak saya. Saya bisa. Iya dong. Iya, saya bisa nggak ketawa bareng sama istri saya. Bisa nggak nanya istri gitu. Misalnya itu misalnya bercanda-canda gitu tanpa kita merasa ini gitu. Terus kalau kita lagi berantem, bisa nggak kita segera balik? Karena kita bisa marah sama kita bisa marah sama anak kita, itu dia nangis segala macam, bisa nggak cepet balik? Kalau selama cepet balik, maka keluarga itu sehat gitu. Itu yang saya lihat ya. Bapernya nggak kelamaan ya. Bapernya nggak kelamaan, karena dia cepat recover kan. Nah itu dengan kondisi kayak gitu, kalau ada orang mencoba masuk atau ada orang jahat mencoba untuk masuk pengkarangan kita, early warningnya pasti muncul. Kayak gimana? Misalnya contoh tiba-tiba anak kok diem. Oh, kita langsung cepet notice gitu. Terus tiba-tiba anak itu kok masa begini, itu cepet notice. Dan kalau saya belajar dari profil yang tadi saya sebutkan, satu dia mau masuk nih ke mangsa dia, korbannya adalah dia melihat sejauh mana anak ini mau curhat sama orang tuanya. Semakin nggak mau curhat, dia makin masuk. Dia dapat informasinya dari percakapan berarti? Percakapan, pengamatan. Kan sekarang pintu masuk banyak ya. Contoh sekarang kita kan punya gawai, anak suka main Roblox. Menurut saya, selama anak ngomong iya atau bi atau apa, aku main ini loh, itu bagus banget. Karena kalau orang tuanya sekali-sekali di sebelahnya gitu ya. Gitu. Jangan sesekali. Menurut saya dia harus meluangkan waktu ya kalau anaknya main games ya. Karena games itu perlu ada ini ya. Kalau kami di rumah itu biasanya kami bahkan mengaudit screen time-nya. Jadi kan ya udah 3 jam nih, nggak bisa, harus kita berhenti mereka. Karena kita juga memberikan kepada anak, kami juga screen time-nya sekian gitu. Jadi ada check and balance kan. Dia bisa ngecek kita bisa ngecek dia. Makanya saya sering suka negur ya, kalau saya nggak tahu password anak saya gitu. Bukan apa-apa. Bukan berarti saya mengambil privasinya anak, enggak. Tapi saya tahu bahwa kalau ada sesuatu, saya mudah mengontaknya. Gitu. Karena anak kan apalagi di remaja, dia punya privasi ya. Saya nggak juga tertarik buka-buka ininya gitu. Tapi saya tahu kalau ada sesuatu, saya mesti ngapain. Nah itu yang menurut saya, itu kan trust ya. Rasa aman dan trust bahwa ayah dan ibunya ya tidak punya niat apa-apa gitu. Dan anak pun juga begitu. Kalau saya lihat ya. Nah, dalam beberapa fenomena, biasanya pun kalau terjadi satu disfungsi di satu keluarga, kalau bempernya kuat, maka keluarga ini akan cepat bersatu. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi masalah itu mau ada guntur badai di segala macamnya, kalau kitanya kuat di dalam, itu recovery cepat. Benar. Gitu. Nah, yang kita harus jaga tuh recovery-nya cepat, resilience-nya gitu. Sehingga kita tahu mau begitu ada badai, begitu ada goncangan, kita tahu bagaimana kita menyatukan kembali keluarga kita. Karena semua keluarga pasti punya masalah gitu. Iya, dan masalahnya beda-beda. Dan masalah beda-beda. Hari ini keluarga A masalahnya finansial, tahun depan keluarga A masalahnya beda. Gitu. Dan masalah itu ya bagian dari kehidupan. Gitu. Yang penting kita merasa bahwa kita tuh nggak sendirian, tuh yang penting banget ya. Kita punya istri, punya suami, punya anak, punya tim gitu. Yang memang kita siap untuk menghadapi masalah itu. Kalau timnya tercerai-berai gitu, maksudnya tidak bercerai, tapi banyak sekali kan sekarang fenomena long distance marriage juga kan. Ada yang mungkin dia kerjanya oil and gas, dia di site, mungkin pulangnya 21 atau 33 gitu dengan ritmenya masing-masing lah gitu. Tapi kan pasti dia pulang tuh, nggak sampai sebulan pasti dia udah hadir di rumah lagi kan. Itu biasanya kan antara functional dan dysfunctional tuh. Untuk PDKT lagi sama anak susah.
tapi waktunya terbatas. Udah deket sama anak, dia harus balik lagi ke site gitu. Dinamikanya kan semakin sulit sebenarnya. Itu challenge juga ya. Saya kemarin ketemu satu pasangan yang kondisinya memang sering keluar karena ke site. Saya bilang itu bikin SOP. SOP? Bikin SOP. Kalau keluar tuh tuh gimana? Jadi misalnya kalau papa mau keluar maka apa harus dilakukan kepada anak dan pada istri. Terus kalau balik mesti ngapain? Jadi ada SOP-nya gitu. Karena kan kita serius menangani keluarga ini. Kayak perusahaan ya. Kayak perusahaan dong, serius menangani keluarga ini. Maksudnya kita dengan kerja kita serius gitu. Kenapa kita tidak menseriusi apa yang dilakukan dengan keluarga kita? Kita bekerja di satu perusahaan, itu perusahaan itu nggak akan selamanya meng-hire kita. Bisa kita pensiun karena usia, bisa kita pensiun karena apapun ya. Tapi ketika kita menikahi seorang perempuan, menikahi seorang pria, atau melahirkan seorang anak, itu kan akan menjadi tim kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala begitu Tuhan. Bahkan yang berpisah pun kan ada pengalamannya gitu. Nah, apalagi kalau anak ya, anak kan kita punya mantan suami, punya mantan istri, tapi kita nggak punya mantan anak, mantan ibu itu nggak punya. Jadi menurut saya kita emang harus memperlakukan itu dengan baik gitu, dengan proper gitu. Iya, propernya harus dong. Ya, propernya. Nah, termasuk juga dengan SOP-nya. Contoh misalnya saya membiasakan kalau saya keluar tuh saya cium anak itu. Gitu. Kemudian saya membiasakan meluangkan waktu untuk main dengan anak perempuan dan laki-laki. Meluangkan waktu untuk mereka dekat gitu. Bangunkan mereka sholat, gitu-gitu. Itu harus SOP. Termasuk dengan pasangan membiasakan untuk membatikan gawai. Ini emang berat nih, tapi membatikan gawai. Terus kemudian membiasakan punya waktu couple time. Itu kan SOP ya. Yang kita harus sepakati gitu. Terus membiarkan pasangan kita memberi masukan pada kita. Saya pernah nanya kepada istri itu, kayaknya saya sama anak kurang ini ya, terus dia ngasih masukan begini ya, terus saya kerjain gitu. Jadi hal kecil itu yang harus kita jagain gitu. Contoh misalnya tadi saya mau kesini, saya milih pakaian tuh saya minta anak saya perempuan dan istri saya milihin gitu. Itu kan bagian dari ini ya, bagian dari melibatkan. Nah itu menurut saya harus dijaga. Nah hal kecil itu kalau kita jagain, maka kita jadi punya keluarga yang resilient gitu. Dan apapun masalahnya, kita jadi bersatu gitu. Ya kita kan mungkin punya musibah, ada keluarga kita yang misalnya terkena disorder atau sakit, itu kan satu hal yang lain lagi ya. Tapi selama kita punya kebiasaan yang baik, yang sehat, friksi pasti ada, konflik pasti ada. Tapi kita punya kesadaran bahwa kita akan perbaiki ini. We can fix it. Harapan untuk fixingnya tuh ada. Gitu. Ini yang paling penting kan. Ini paling penting, bukan mengabaikan masalah gitu. Tapi kita facing gitu kan masalah itu. Itu menurut saya yang penting ya. Dan kalau saya ngomong soal grooming itu, kan nggak ada, maksudnya menurut saya ya, orang tuh senang dihargai, senang dipuji, senang diperhatikan. Nah kalau itu datang dari ayah ibunya dan dari kakak adiknya, mereka saling memuji, menghargai. Begitu ada orang lain memuji mereka kan biasa aja sebenarnya. Bener. Iya kan? Bener. Karena aku sudah dapat di rumahku gitu. Iya dong kan? Iya. Udah dapat di rumahku gitu. Aku sempat ini juga ngobrol sama anakku kan, dia udah kelas 9 kan. Terus aku ledekin kan teman-temannya udah mulai pacaran gitu kan. Kamu kok enggak gini nih? Males gitu. Iya karena dia merasa dari aku tuh udah dapet semuanya gitu. Cuman ya jadinya kayak aduh nih ke kelas 9 masih kayak bayi terus ya gitu. Tapi aku baca salah satu teorinya Vygotsky juga, kalau sebenarnya kita tuh butuh untuk bucin sama anak. Iya. Karena kebucinan kita sama anak itu yang akan menguatkan fondasi dia untuk punya rasa percaya sama kita dan dia bisa ngandelin kita. Jadi sudah habis lah bucin-bucinku itu. Iya menurut saya juga biasakan ya, anak perempuan tuh saya punya sebutannya si manis apa, cantik apa, itu sampai saya bikin gitu. Untuk perempuan, karena perempuan kan menurut pengamatan saya, jadi menurut keyakinan saya itu lebih butuh ya. Menurut keyakinan saya lebih butuh itu gitu. Jadi saya bikinkan tuh spesial gitu. Terus kalau cowok kan lebih seneng main, jadi main sama cowok tuh saya ini kan gitu. Saya luangkan waktu main sama cowok karena biar mereka kompetitif segala macamnya. Itu cuma kalau long distance marriage kan nggak bisa.
kan yang paling penting adalah mau nggak meluangkan. Pada saat dia di rumah. Iya, mau nggak meluangkan. Kalau pada saat dia ada di lokasi pekerjaannya? Bisa pakai phone, bisa pakai ini. Jadi Oke. saya kebetulan punya ayah juga di site dulu. Pengalaman ya? Pengalaman. Jadi saya melihat oke kok gitu. Iya. Kami tumbuh dengan baik dengan Nia gitu, dan kami semua bangga sama ayah kami gitu, walaupun kalau sebenarnya kalau secara isu fatherless mungkin saya fatherless kalau pakai fisiknya gitu, tapi kan ternyata enggak, saya punya memori yang baik tentang ayah saya gitu. Iya. Memang kelemahan dia tidak seperti ayah yang lain yang ngajak jalan-jalan karena dia capek kan. Iya. Itu udah waktunya, tapi waktu dia pensiun malah saya ngajak jalan-jalan dia. Dan sempat saya ngajak jalan-jalan ayah saya dan ibu ke Lombok itu bareng-bareng sama keluarga saya. Jadi dan saya nanya ke ayah saya, ini waktu pas dia mau meninggal, saya ingat banget. Pak, menurut papa, anak papa itu soleh nggak? Jawabannya itu jujur, ini orang sakit soalnya kan mau meninggal. Dia bilang gini, soleh. Kenapa? Karena cuma anak yang soleh mau meluangkan waktu merawat orang tuanya. Masih tuh sampai berkesan sekali sampai kami bilang dia meninggal karena ayah saya jarang banget sakit. Seingat saya dalam hidupnya sakit cuma 2 kali. Satu waktu usia 65, satu lagi ya mau meninggal itu. Jadi sangat sedikit ya. Mungkin emang momennya ya. Jadi kami gantian ngerawat gitu, gantian datang, gantian ini gitu. Dan adik saya ketika dia meninggal tuh benar-benar grieving banget. Jadi walaupun secara fisik tidak hadir penuh ya, tapi memorinya tuh kerasa. Ya karena ada kebiasaan-kebiasaannya tadi yang mau terlibat itu ya. Iya. Gitu misalnya saya ingat banget di Cowal sholat subuh itu ingat tadi saya. Terus kemudian diajakin lari jalan pagi gitu. Terus waktu dia pensiun kami masih suka sepedaan sama ayah saya sama teman saya, sama masa kecil saya gitu. Jadi sampai tetangga masa kecil gitu. Waktu dia pensiun kita jalan-jalan tuh di daerah Bekasi untuk sama ayah gitu. Nah itu kan memori ya. Nah menurut saya tuh yang kayak gitu-gitu yang harus kita jaga ya. Kayak begitu. Iya, kalau yang kondisinya keluarga bercerai. Oke. Bercerai kalau misalnya dia masih berfungsi secara pengasuhan gitu ya. Si bapak ibu ini kan akan co-parenting dan kayaknya nggak akan ada masalah. Mungkin ya jatuhnya kayak long distance marriage gitu ya. Jadi anaknya punya penyesuaian aja. Tapi yang bapaknya ngilang. Apakah meningkatkan risiko anak kena child grooming? Karena itu yang beneran fatherless kan? Iya, itu meningkatkan iya. Jadi kayak gini, penyakit jantung. Kita tahu kita punya prakondisi penyakit jantung yang tinggi. Terus kamu makan makanan kolesterol tinggi, meningkatin nggak? Udah pasti ningkatin. Sama tadi pertanyaan Sam. Kalau misalnya ternyata ayahnya nggak hadir, hilang. Meningkatkan potensi nggak? Iya, meningkatkan potensi. Tapi kan potensi ya. Nah, bagaimana caranya kita yang jadi orang tua atau jadi anak tahu bahwa kita punya potensi itu. Jadi menyadari ada potensi bahaya itu penting sebelum bahaya itu terjadi. Iya. Gitu. Nah, dan bagaimana cara kita mengatasinya? Ya kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Orang yang hilang ini nggak bisa kita kendalikan, jadi skip aja. Nggak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah tadi saya dapat diskusi yang menarik dari Sam juga, ya memberikan ruang untuk dia belajar tentang love, tentang ketulusan, sincerity dari media-media yang ada. Bisa media buku, novel, cerita, film, atau media orang-orang terdekat yang memberikan cinta yang tulus gitu. Itu medianya. Yang memberikan safe space. Jadi tetap harus bikin sistemnya juga ya? Iya, bikin sistemnya juga. Berarti benar-benar kayak perusahaan ya? Iya, makanya saya mendefinisikan, saya ingat banget saya tanya waktu itu, waktu yang di siniar bersama Niki kan, Mas Irfan apa definisi keluarga? Menurut saya keluarga itu adalah tim kehidupan. Iya. Jadi dengan kita punya definisi yang pas gitu tentang keluarga, kita akan memang mau spending untuk bangun sistem, bangun ini, karena itu kan memang tim kehidupan kita. Gitu. Apalagi kalau ternyata kita bahkan punya usaha family business gitu. Ya. Itu lebih kerasa lagi. Lebih kerasa dinamikanya. Dan irisan-irisannya betul. harus ngebagi. Ini konflik lagi ngurusin bisnis sama konflik keluarga tuh harus bisain tuh. Beda. Iya, bisain beda. Iya. Dan itu menurut saya ya saya melihat keluarga ini adalah media paling baik ya dalam kita menata kehidupan ya. Kita learning banyak banget dari keluarga. Kayak gitu sih menurut saya sih.
Dan tadi soal chat grooming yang lagi seru gitu. Iya, saya sih berharap yang baca learning something ya. Learning something dari pengalaman yang nulis gitu. Ini juga menarik ya, karena di sisi yang lain gitu. Kalau nggak salah si siapa? Robert Greene ya kalau nggak salah, dia punya teori juga tentang seduction gitu. Jadi justru kalau kita menceritakan itu, semakin membuka peluang para pelaku itu untuk melakukan aksinya. Iya. Memang ada semacam social learning ya. Iya. Social learning sosial ini. Cuman itu kan di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa minta orang yang membuat jahat untuk tidak jahat gitu. Karena dia sebenarnya niat jahat kan. Yang kita bisa adalah memperkecil ruangnya. Memperkecil ruangnya. Nah, jadi balik lagi kita harus memproteksi sistem keluarga kita sendiri. Jadi yang kita bisanya memperkecil ruang gerak orang yang mau niat jahat. Oke. Gitu. Nah, kita kan nggak mungkin berharap pada orang di luar sana ya, gitu. Karena mereka juga masih sibuk ngurusin yang lain. Iya. Jadi kita nggak akan kendalikan yang kita nggak bisa kendalikan. Kita kendalikan yang bisa kita kendalikan. Kita kendalikan cara kita ngobrol dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kita sendiri gitu. Sehingga kita memastikan ruang itu semakin persempit kalau masuk keluarga kita. Ya gitu sih. Yang menariknya nih ya, kalau dari kasus yang lagi beredar ini gitu, kita kan sebenarnya nggak tahu apakah dia pelaku seperti yang Mas Irfan ceritain tentang profil pelaku child grooming di Amerika itu, yang korbannya ada sekitar 10 gitu kan. Ini kita kan sebenarnya nggak tahu orangnya tuh siapa kan. Iya betul. Walaupun ada yang klarifikasi atau verifikasi gitu kan. Nah, apakah memang ada gitu cinta yang tulus terlepas dari kasus inilah gitu. Maksudnya apa iya gitu ada orang yang usianya jauh gitu. Banget gitu. Yang niatnya tuh tulus sayang gitu sama si orang ini gitu. Yang beneran lovey-dovey. Kalau saya sih melihat indikator ya. Memang cinta tuh lintas usia dan lintas ini ya. Ya, saya sepakat ya. Cinta itu bisa lintas usia, lintas ini. Dan cinta itu harus menumbuhkan ya. Menumbuhkan orang gitu. Jadi kalau misalnya nih memang dia benar cinta, harus dijaga dong. Dijaga dong harusnya kan. Ada penjagaan, ada pengemongan, ada pertumbuhan gitu. Terlepas dari ruang dan usia ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya, karena misalnya saya Muslim ya kan, ada kisah-kisah misalnya Rasul atau itu ya, kan ada cinta di situ gitu. Bagaimana cara mereka menyikapinya gitu. Itu yang mungkin agak jauh ya. Tapi kalau kita sekarang ini, kita bisa rasakan kok kalau orang tulus itu kayak apa gitu. Tapi kan anak-anak usia segitu belum ngerasain kalau yang pernikahan dini zaman dulu aja kan ada perjodohan gitu kan. Iya. Nah kalau yang kasus sekarang ini menurut saya, yang kita perlu aware, kita sebagai orang tua dulu ya, aware itu adalah kan filter pertama di orang tua. Siapa yang mendekati anakmu? Kan itu harus dijaga gitu. Dan kita harus nyiapin anak untuk siap memfilter orang ya. Saya tuh lebih suka ngomongin bukan pernikahan dini, tapi persiapan pernikahan dini. Persiapan dini pernikahan. Jadi anak sudah persiapan dini pernikahan ya. Jadi bukan persiapan dini pernikahan. Nanti Agnes mau nikah nih. Jadi film baru. Jadi anak itu disampaikan, mungkin suatu saat kamu akan mungkin nanti kamu akan ketemu orang yang menyatakan cinta kepadamu, apa reaksimu? Kamu mungkin akan suka pada orang tertentu, apa reaksimu? Kamu akan membangun komitmen dengan pada orang lain, apa reaksimu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu siapkan? Jadi dari sejak dini anak diajarin untuk bangun tim keluarga. Gitu, itu menurut saya lebih suka itu ya. Iya. Gitu. Jadi mereka diajarin untuk kalau kamu menyukai seseorang, maka bagaimana menyikapi perasaan suka itu? Saya kamu tahu batasnya filternya. Kalau ada orang dekat dengan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Mana yang batas privasi, mana yang publik. Kan kalau konsep privasi publik itu sebenarnya konsep kalau kayak misalnya aurat sebenarnya. Kamu tahu nih ruangnya ruang privasi, ini ruang publik. Nah, yang publik adalah milik publik, yang privasi milik privasi. Contoh misalnya kayak media sosial. Kan memposting sesuatu kan ada privasi dan publik gitu. Iya. Nah, ini membuat siapa ini? Inner circle. Iya, inner circle ya inner circle.
ini buat Umi ya umum gitu. Dan kami di keluarga tuh bahkan untuk posting media sosial tuh saya tanya dulu nih kalau keluarga, ini mau kita posting nggak, udah nggak. Jadi memang ada lesson learned bagi anggota keluarga, ruang privasi ruang publik itu ada memang. Nah, kita jangan sampai yang privasi masuk publik, yang publik masuk privasi. Kacau jadi kacau nanti kacau, dan itu menurut saya yang pertama kali harus dari ke anak. Gitu, itu satu. Yang kedua, baru ngomongin soal tanggung jawab, kemandirian. Kalau di cowok kan karya dan maskulinitas, ya kamu akan mengikat satu tim. Dalam menikah itu kan butuh keterampilan. Iya. Ya, terus yang kedua, bagi perempuan kamu akan dididik dan juga mimpin anakmu. Itu kan keterampilan juga itu. Leadershipnya. Jadi masing-masing punya ability keinginannya. Sektor yang ini dan itu emang dari rumah. Kan anak tidak akan mengikuti semua yang kita katakan. Tetapi dia akan cenderung mengikuti apa yang kita tunjukkan di rumah. Gitu kan. Di rumah gitu. Karena dari familiarity itu juga itu kan. Contoh misalnya kita sholat di depan dia. Maka kalau kita suruh sholat, dia akan sholat. Karena dia lihat bapaknya sholat, ibunya sholat kan gitu gampang ya. Terus misalnya kita bilang kalau marah cepet baikan. Terus kita ngelihat misalnya papanya sama mamanya marah kan. Terus mereka cepet baikan. Kan cuma ngeliat, oh gitulah caranya marah yang benar. Gitulah cara baikan. Kan ada familiarity ya. Jadi menurut saya sih hal kayak gitu emang harus dilakukan di rumah. Nah kalau itu terjadi, maka grooming ini akan jadi semakin sempit ruangnya. Gitu. Pertanyaan terakhir, kalau udah terkena gitu, apa yang harus dilakukan untuk proses recovery? Pertama keterbukaan ya. Kedua adalah penerimaan. Kalau saya lihat sih, ini kan istilahnya udah kena damage ya. Kalau kena damage itu kan yang pertama adalah kita ngakui ini damage gitu. Nah setelah kita tahu damage, ya kita harus cari orang ahli yang bisa membantu kita mengatasi damage ini. Sampai ketemu orang ahlinya. Karena kita bisa gini, kita punya rumah nih. Tiba-tiba bocor gitu kan, rumah itu kan. Kita udah bangun fondasi rumah yang bagus, itu bocor. Kan nggak bisa kita yang ngurusin. Ya, harus panggil tukang. Panggil tukang yang oke gitu. Supaya bocor itu tidak ini. Kenapa? Karena tukangnya ahli, dia tahu nih sumber bocornya dari mana. Ya sama gitu. Itu kan baru bangunan. Tim kita gitu bocor nih. Setelah kita tahu dia bocor. Kita nggak bisa denial kan bahwa dia bocor ya. Nah kita perlu cari tukangnya siapa, ahlinya siapa. Dan kita minta ahlinya gitu. Kalau emang ahlinya satu kurang oke, cari sampai ketemu gitu. Jadi siapa ahlinya? Ya kita bisa pilih lah sesuai dengan preferensi kita ya. Iya. Gitu. Dan ini kan bagian dari damage ya. Yang menarik sekarang ini menurut saya Sam, adalah orang lebih terbuka untuk aware terhadap masalah mental health ya. Orang misalnya dulu ODGJ, psikotik dan segala macam orang menganggap ini sebagai satu ancaman. Sekarang kan enggak ya. Orang lebih terbuka untuk datang ke psikiater dan ini. Termasuk yang soal ini ya. Orang jadi lebih terbuka, lebih hati-hati gitu. Butuh 13 tahun Indonesia untuk menerima cerita seperti ini adalah nyata. Iya. Bukan karena orang bucin atau cinta buta gitu ya. Karena kan ini cerita yang nggak baru sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau di infotainment kan sebenarnya udah banyak cerita yang ya, terus disampaikan oleh orang ini gitu. Tapi akhirnya ya baru sekarang orang benar-benar dong gitu kan. Iya, Mungkin betul. Gen Z kali ya. Ya mungkin landscape juga berubah ya. Iya. Landscape pengetahuan juga berubah gitu. Dan yang bagusnya kan momen kayak begini momen belajar. Belajar lagi. Iya dong. Cuman ya naik kelas ya, jangan belajar mulu kata saya. Iya maksudnya gini, setiap orang tuh bisa salah. Setiap orang tuh bisa melakukan kekeliruan dan kelupaan. Yang bedanya adalah, menurut saya nih, kalau lo melakukan salah, lo nggak lihat kesalahan lo. Kemudian kalau kamu alpa, kamu mudah diingatkan. Itu kan penting banget ya, prinsip itu. Jadi, keluarga yang sehat tuh bukan keluarga yang nggak berantem, tapi kalau berantem cepat baikan. Kalau dia ada orang yang melakukan kesalahan, dia segera mengakui kesalahan itu dan minta maaf dan memperbaikinya. Jadi proses siklus recovering itu yang kita perlu lakukan gitu. Karena kita juga nggak tahu dari mana mungkin nanti keluarga kita masih mendapat ujian kan? Iya. Nggak tahu kita tuh. Yang kita tahu adalah ya sambil kita doa gitu. Nggak tahu juga umurnya sampai kapan sebenarnya. Iya, kita nggak tahu kan. Sehingga menurut saya sih setiap momen adalah momen untuk belajar atau memperbaiki diri. I see. Thank you ya Mas Irfan. Sama-sama. Sukses dan sehat dan bahagia. Amin.
Keren, keren.